bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Lause Novia di mana? Ya, di sekolah Minggu online. Nah, jadi Lause mau tanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Gimana nih? Ya, Lause yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, dari sebelum kita mau memuji Tuhan nih, memulai ibadah sekolah minggu kita, Lause mau ngajak kita semua untuk yel-yel bersama. Ada yang masih ingat gak nih? Yel-yel kita apa ya? Oke, Lause akan ngajak kita yel-yel bersama ya. Anak sekolah minggu Purwodadi, jawabannya apa? Cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Sekali lagi yuk, sekali lagi yuk. Langsung mau nanya lagi ya. Anak sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay. Nah, jadi sekarang kita akan memuji Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi, yaitu hari ini harinya Tuhan. Tapi sebelum itu langsung mau nanya dulu nih, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Ya benar, hari ini hari Minggu. Lalu kenapa ya Lause dengan hari Minggu? Hari Minggu ini adalah harinya siapa ya? Adik-adik tahu nggak hari ini hari Minggu harinya siapa yuk? Harinya Tuhan Yesus. Ya benar. Tapi ya bukan hari Minggu aja loh adik-adik. Semua hari itu adalah harinya Tuhan Yesus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu adalah harinya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Ikutin gerakan Lause di rumah ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ikutin gerakan Lause ya, yang semangat. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita
Tuhan, jadi kita harus tetap bersukaria. Nah, jadi sebelum kita lanjut memuji Tuhan nih, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin langsung berdoa ya. Gak boleh ada yang ngintip loh, karena Tuhan melihat. Oke? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan, kami mau memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami, agar kami tetap semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik silakan duduk kembali. Nah, kita mau bernyanyi sekali lagi nih adik-adik. Tapi sebelum itu langsung mau nanya dulu nih, adik-adik cinta nggak ya sama Tuhan Yesus? Ayo, adik-adik cinta nggak nih sama Tuhan Yesus? Langsung cinta sekali sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan, pasti kita sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, langsung mau ngajak kita semua untuk ngomong bareng-bareng nih. Kita mau bilang I love Jesus. Sekali lagi ya. Nah, kita ngomong bareng-bareng ya, sama-sama ya. I love Jesus. Sekali lagi. I love Jesus. Ya, karena kita semua sangat cinta kepada Tuhan Yesus, langsung mau ngajak kita semua untuk bernyanyi I love you Jesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan I love you Jesus. Ikuti gerakan langsung ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Yesus. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik udah capek belum ya
Masih semangat gak nih? Ada di rumah masih semangat gak? Nah, masa capek baru nyanyi berapa lagu ya kita ya? Baru nyanyi 2 lagu loh, masa udah capek? Nah, Lauso aja sendiri belum capek nih, masih semangat untuk memuji Tuhan nih. Nah, Lauso mau bernyanyi, kita semua akan bernyanyi Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Nah, kalau kita semua nih ya, anak-anak Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti kita bisa mengalahkan siapa, Daddy? Kalau gini siapa ya? Mengalahkan siapa ya? Mengalahkan iblis. Iblis itu adalah musuh kita. Jadi kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita akan menang. Nah, jadi kita mau bernyanyi sekali lagi yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Gak boleh lemes-lemes, karena kita mau memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Jadi di rumah juga boleh bertepuk tangan sambil bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi sekali lagi yuk. Kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Nah, bukan hanya di dalam hati kita, tapi harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan ya adik-adik. Oke? Nah, yuk kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hidupku. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi lagi yuk. Yang lebih semangat adik-adik kita Lauso mau ngajak kita semua bangkit berdiri yuk sekali lagi yuk. Kita mau lebih semangat memuji Tuhan sambil bertepuk tangan ya. Dan boleh ikuti gerakan Lauso yang semangat. Sekali
ada di setiap langkah kita dan ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik silakan duduk kembali, duduk yang tertib ya. Gak boleh lasak-lasak nih, harus tertib mendengarkan firman Tuhan. Dadah, selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan Contoh Yarni di cerita sekolah minggu online. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dengan Lause Novia. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti dan memahami cerita hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, lipat dan tundukkan kepala. Ikuti contoh berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bisa kembali beribadah dan mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Contoh melanjutkan cerita hari ini, Contoh mau nanya dulu nih, adik-adik masih ingat gak ya ceritanya Lause Angel minggu lalu? Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, betul sekali, hari Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya Tuhan Yesus di surga ngapain aja? Nah, tahu nggak? Nah, Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tidak seperti kita masih ada di dunia ini. Kita kan ada di dunia, berarti kita masih menyediakan tempat. Contohnya, kita membangun rumah, ya kan? Membangun rumah ibadah. Di sekolah juga dibangun sekolah. Jadi kalau di surga nanti, kita sudah di surga bersama dengan Tuhan, berarti kita lagi tidak menyediakan tempat, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, adik-adik, selama Tuhan Yesus ada di dunia, di surga, terus kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka ngapain aja ya? Nah, ayo adik-adik, tahu nggak ngapain aja murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada para murid pada saat itu, yaitu untuk pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai, membimbing hingga sampai pada akhir zaman. Loh, kok bisa ya Tuhan Yesus menyertai? Kan Tuhan Yesus sudah di surga, kita di dunia. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita? Nah, dengan cara apa? Tuhan Yesus mengutus malaikat dan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan, menolong, memberkati, apalagi menyertai kita semua. Jadi Tuhan Yesus juga selalu memberkati hidup kita, memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, bahkan menyertai kita hingga sampai pada akhir zaman. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Mau adik-adik ke sekolah, mau adik kemanapun, Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Tapi kan kita masih kecil, bagaimana ya contoh kita memberitakan Injil? Kan kami masih kecil, nggak tahu apa-apa. Bagaimana caranya? Nah, contoh punya cara nih. Kalau kita adik-adik mau
memberitakan Injil, adik-adik juga bisa loh. Dengan cara apa? Caranya yang pertama adalah kita juga harus berbagi kepada teman kita. Itu juga salah satu memberitakan Injil. Caranya berbagi apa? Contoh, bisa kalau kita punya teman di sekolah, dia tidak punya pulpen, contohnya ya kan, dia tidak punya buku. Nah, kita juga bisa berbagi kepada teman kita. Mungkin teman kita kehilangan pulpen, jadi kita punya 2 nih. Nah, kita bisa kasih 1 untuk teman kita. Itu juga salah satu untuk memberitakan Injil kepada teman kita, apalagi kepada teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terus apalagi? Kita tidak boleh berantem. Loh, siapa nih adik-adik yang suka berantem di sekolah? Ayo angkat tangannya. Nah, kalau adik-adik suka berantem di sekolah, itu perbuatan tidak baik loh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk berantem, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nggak boleh berantem. Kalau ada teman kita yang berantem, kita kasih tahu begini, tidak boleh berantem loh. Kata contoh kami, kalau kita berantem sama teman kita, itu bukan perbuatan baik kata Tuhan Yesus, tapi itu perbuatan jahat. Maka Tuhan Yesus bisa marah. Jadi adik-adik juga bisa mengingatkan teman kita kalau teman kita suka berantem. Jadi itu juga adalah cara untuk memberitakan Injil. Jadi adik-adik jangan takut. Contoh punya cara ya. Jadi adik-adik kalau suka berantem, ingat, Contoh Yarni kan pernah bilang nggak boleh berantem. Kalau berantem kan Tuhan Yesus marah. Itu bukan perbuatan baik dan itu adalah perbuatan jahat. Nah, begitu nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk menjemput kita yang sudah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kita akan diam di tempat yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi adik-adik di rumah ingat ya, kita harus percaya pada Tuhan, tidak boleh berantem, tetapi kita harus mengasihi dan tidak boleh suka membuli, apalagi kalau kita membuli teman. Oh, nggak boleh begitu, itu juga perbuatan yang tidak bagus ya. Nanti Tuhan Yesus marah. Jadi adik-adik, kalau pas adik-adik melakukan hal yang begitu, berantem, membuli teman, tidak suka berbagi, ingat, contoh Yarni pernah cerita nih di sekolah minggu, nggak boleh begitu. Jadi kalau adik sudah pernah bersalah, adik-adik harus minta maaf supaya Tuhan Yesus juga bisa mengampuni kita. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya contoh Yarni hari ini. Tapi kita baca ayat hafalan kita dulu ya. Cerita hari ini diingat ya. Nanti kalau contoh Yarni nanya di ibadah di offline di gereja, contoh adik-adik harus bisa jawab loh ya. Oke ya? Oke, mari kita baca ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 38a. Sekali lagi, Lukas pasal 19 ayat 38a. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi ya, Lukas pasal 19 38a. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah atau cerita hari ini. Yuk semuanya kita berdoa sekali lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti contoh berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan cerita sekolah minggu. Biarlah kami selalu mengingat ajaran Tuhan
ajaran Tuhan dalam hidup kami dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sampai ketemu nanti di ibadah offline ya. Dadah. Nah, jadi tadi kita semua udah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Lalu kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita nih. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi yuk. Yuk, langsung undang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yaitu satu-satunya apa? Penolong kita. Nah, kita mau bernyanyi yuk. Yesus itulah satu-satunya. Ikuti gerakan Lausa ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan menyelamatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi yuk, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan menyelamatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di mana? Ya. Nah, karena Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Terus dia berjanji apa? Tuhan Yesus berjanji apa ya Daddy? Dia berjanji akan kembali untuk angkat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Daddy, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa ya. Ikutin Lausa berdoa ya di rumah. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami sudah Kami sudah memuji, bernyanyi, berjanji mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, berkati kami berkati kami agar kami selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi kita akan berdoa doa Bapa kami ya. Ikutin Lausa ya adik-adik di rumah. Kalau adik-adik yang sudah tahu, kita doa bersama-sama ya. Mari kita keluarkan suara kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.